ya, aku akan melanjutkan perjalanan waktu ya teman-teman. Di dalam perjalanan waktu ini yang seri 3 ya teman-teman. Nah, di dalam perjalanan waktu ini teman-teman, yang penting adalah langkah kita ya. Kadang langkah kita maju ya teman-teman, kadang langkah kita mundur ya. Kadang juga langkah kita ke samping ya. Kadang langkah kita juga ke belakang ya teman-teman ya. Kadang langkah kita harus membuat kuda-kuda ya teman-teman untuk menyerang. Karena apapun yang kita hadapi di dunia ini ya teman-teman, kita tidak menghadapi orang yang baik saja ya. Nah, kita tidak menghadapi para malaikat ya teman-teman, tapi kita menghadapi para bandit. Untuk menghadapi para bandit ya teman-teman, untuk menghadapi para penipu, orang akal-akalan ya, orang yang menggiring kita, menjatuhkan kita ya teman-teman. Nah, untuk membangun itu susah ya teman-teman, dibutuhkan bertahun-tahun kalau kita membangun usaha ya. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun kita baru sukses ya teman-teman. Kalau untuk menghancurkan itu sehari aja udah selesai ya kan teman-teman. Kalau kita membangun itu sulit teman-teman ya. Kita harus ini itu ya, mempersiapkan semuanya. Kalau kita bangun rumah yo gampang ya teman-teman. Semua harus ada persiapan ya, ada batu, ada semen, ada besi gitu ya teman-teman. Dalam hal kehidupan juga sama teman-teman. Kalau kita membangun rumah tangga itu mungkin tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tahu karakter pasangan kita ya. Bisa 5 tahun, 6 tahun, bisa 10 tahun, bahkan bisa 16 tahun pun kita nggak tahu karakter dia ya teman-teman. Setiap kehidupan ini kita punya karakter masing-masing ya teman-teman. Kita punya perbedaan ya, mungkin perbedaan usia, perbedaan keluarga, perbedaan tata cara, pendidikan, semuanya ya. Bahkan laki beda, perempuan beda ya, perasaannya beda. Itulah teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini kalau kita untuk membangun itu agak berat ya teman-teman, agak susah. Mungkin dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Untuk menghancurkan sekejap aja selesai ya teman-teman. Makanya di dalam perjalanan waktu ini ya teman-teman, kita harus tahu ya teman-teman. Apalagi kalau kita menghadapi orang yang akal-akalan, ngibuli orang, mengusir kita dari rumah kita sendiri, seperti yang sekarang viral ya teman-teman. Istrinya diusir ya teman-teman, anaknya direbut segala macam ya teman-teman. Itulah teman-teman, kita harus sehat ya, harus tahu akal. Di dunia ini banyak hal-hal yang di luar nalar ya teman-teman, di luar akal ya. Sudah berumah tangga sekian tahun, masa istrinya diusir ya, anaknya direbut demi selingkuhan, inilah itu ya teman-teman, ya lagi viral-viral ini loh teman-teman. Nah, itulah teman-teman, kita harus punya pikiran sehat ya teman-teman, harus berpikir matang, harus berpikir sehat ya teman-teman. Nah, inilah teman-teman, di dalam perjalanan waktu ini kita kadang harus membutuhkan persiapan ya teman-teman, kuda-kuda ya. Ketika bandit, ketika penjahat menyerang kita ya teman-teman, kita sudah punya persiapan ya teman-teman. Aku juga mengalami dalam hidup ini ya teman-teman, kadang disalah gunakan ya kebaikan kita sudah baik, sudah membantu, tapi justru kita malah disalahgunakan ya teman-teman. Orang utang, bukannya terima kasih diutangi, malah menjelek-jelekan kita. Bukannya terima kasih kita utangi, malah menuntut kita ya teman-teman. Itulah teman-teman, banyak hal ya teman-teman di dunia ini ya teman-teman. Kita harus mempersiapkan langkah kita. Kita udah usaha susah ya teman-teman, kita merintis usaha kita ya teman-teman, bahkan separuh umur kita, separuh abad kita ya teman-teman, untuk merintis usaha. Tiba-tiba datang orang yang gak jelas, akan merusak, mereka-reka, menipu, mau ngeluarin kita dari rumah kita sendiri. Itu sudah gak masuk akal teman-teman ya. Mendatangkan orang-orang yang gak jelas untuk merusak keluarga kita, itu benar-benar dibutuhkan persiapan teman-teman. Dibutuhkan seperti kuda-kuda untuk menyerang, untuk bertahan teman-teman, gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau orang luar, kalau aku ya teman-teman,
Nah, bagiku nggak masalah ya teman-teman, lu di luar, urusanmu luar ya teman-teman. Yang penting keluargaku, yang penting usahaku, keluargaku, anakku, mungkin masa depan anakku, masa depan usahaku, karirku selesai. Kalau sama orang luar kita masa bodoh ya teman-teman, itu aja ya teman-teman. Nah itulah teman-teman, itu dibutuhkan satu logika yang sehat. Makanya jejak ya teman-teman, apalagi sekarang jejak digital ya teman-teman, nggak bisa terhapus ya teman-teman. Kasihan ya teman-teman, anak-anaknya, masa depannya. Jejak digital ini susah, semua media memberitakan yang sekarang lagi viral ya. Kasihan masa depan anak-anaknya ya teman-teman. Bagaimanapun teman-teman ya, kisah kehidupan orang tua itu tetap anak yang jadi korban teman-teman. Kita nggak mau seperti itu ya teman-teman. Kita bersyukur ya, banyak orang ya teman-teman sekarang itu tidak menilai ya, tidak berpikir sehat. Yang penting seneng, yang penting hobi. Kesenangan mah banyak ya teman-teman, orang yang mau seneng mah banyak, yang mau susah nggak ada teman-teman ya kan. Setiap orang ingin seneng ya teman-teman, ya enak, hidup enak ya. Tapi kalau kita hidup enak, kesenangan kita merusak orang lain, itu kan sudah tidak level ya teman-teman, sudah tidak benar kehidupan ini ya. Semua kan ada karmanya nanti ya teman-teman. Itulah teman-teman, jadi dibutuhkan perjalanan hidup kita ini supaya langkah hidup kita ini menuju hal yang benar, hal yang jujur, hal yang benar-benar berkenan kepada Tuhan ya teman-teman. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan di dunia maupun nanti ya teman-teman, apa gunanya kita manusia ini ya teman-teman? Nggak beda kita sama hewan ya teman-teman. Gitulah teman-teman ya. Jadi langkah hidup kita ini yang menentukan apakah hidup kita ini di dunia ya teman-teman menderita, atau apakah hidup kita di dunia ini bahagia. Itu adalah diri kita yang menentukan ya teman-teman. Inilah teman-teman ya, harus kita belajar ya teman-teman. Semua harus dihitung dengan langkah hidup ini ya teman-teman. Jangan hidup ini semua ngawur ya teman-teman. Kalau kita hidupnya ngawur, nggak karu-karuan, kita ya kehidupan kita akan hancur, masuk penjara ya teman-teman. Dan kehidupan keluarga kita juga hancur, masa depan kita, anak-anak kita, karir kita ya teman-teman, yang kita bangun selama ini akan hancur semuanya. Itulah teman-teman, kita harus berpikir sehat, kita harus berpikir benar, sehingga langkah hidup kita ini benar, nggak ngawur ya teman-teman. Kita harus berpikir dengan cermat ya teman, berhikmat ya teman. Dengan berhikmat, cermat, langkah hidup benar, maka kita dapat hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat ya, bahagia di sana. Itulah teman-teman, makanya di dalam perjalanan waktu ini ya teman-teman, yang mungkin umur kita, batas hidup kita harus benar ya. Kalau kita harus benar, kita menunjukkan kehidupan yang benar, maka kebahagiaan kita, anak cucu kita juga bahagia ya teman-teman. Anak cucu orang benar itu pasti diberkati teman-teman. Kalau anak cucu orang yang nggak benar ya sudah, akhirnya ada survei orang barat itu ya teman-teman, dia ngomong anak cucu orang yang tidak benar itu sebagian jadi pecandu, sebagian jadi PSK, sebagian jadi teman-teman perampok, sebagian ada mati di jalan, jadi gembel, jadi macam-macam ya teman. Itulah teman-teman, kasihan. Tapi kalau anak cucu kita benar ya teman-teman, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi hamba Tuhan ya, ada yang jadi insinyur. Yang baik itu adalah kebahagiaan ya teman-teman, karena mahkota orang tua itu kebahagiaannya ada pada anak dan cucunya ya teman. Kita orang tua finish, sudah selesai, tapi anak kita ini yang penting ya teman-teman. Orang dikatakan sukses, dikatakan berhasil kalau anak cucunya ini benar ya teman-teman. Apa gunanya anak cucumu nggak karu-karuan? Udah, itu bukan kita orang tua, sudah finish, sudah selesai ya teman-teman. Tapi anak cucu kita kan masih ada. Itulah teman-teman ya. Inilah teman-teman di dalam perjalanan waktu yang ketiga, yaitu ya teman-teman, kita menentukan langkah hidup kita supaya langkah hidup kita ini
benar ya, dan supaya langkah hidup kita ini tidak melenceng kanan kiri, kita harus berpikir dengan sehat, berpikir dengan benar teman-teman, sehingga kalau kita berpikir benar, berpikir dengan sehat ya, anak cucu kita juga berpikir benar, berpikir sehat. Itulah teman-teman mahkota orang tua ya teman-teman. Kebahagiaan orang tua adalah anak cucu mereka. Gitulah teman-teman. Ya kalau anak cucu kita tidak benar ya teman-teman, akhirnya juga kehancuran. Apa artinya ya semuanya? Gitu dulu ya teman-teman. Inilah seri ketiga ya teman-teman dari perjalanan waktu. Terima kasih teman-teman.